Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam TM yang kedua ya. Ini untuk tatap muka yang kedua. Ini materi-materi yang sudah kita ringkasan yang sudah kita bahas di tatap muka 1 atau tatap maya 1 ya di pekan lalu, tentang pengertian, etimologi, kemudian terminologi. Kemudian kita juga sudah membahas tentang sumber akidah Islam ya. Kemudian 5 cara bagaimana para rasul menyampaikan akidahnya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang akidah itu sangat penting ya, menjadi penentu bagi amal perbuatan, amal soleh yang kita lakukan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang pembagian syariat ya. Syariat itu ada yang i'tiqodi atau sifatnya usuliyah, keyakinan. Kemudian ada yang sifatnya amali atau furu'iyah, yang merupakan cabang-cabang. Seperti dalam hal atau bab-bab fikih ya. Ada sholat, ada zakat. Kemudian selanjutnya kita juga sudah membahas ruang lingkup ya. Di sini sudah kita bahas yang 6 sesuai dengan rukun iman. Kemudian kedudukan Islam juga kedudukan akidah Islam ya, sudah membahas. Tujuan akidah juga kita sudah bahas. Ada fungsi akidah juga sudah kita bahas, merupakan pondasi. Dan terakhir kemarin kita sudah di 3 aspek ajaran Islam ya, yang tercakup dalam 3 ilmu. Ada akidah, ada syariat itu dalam ilmu fikih, kemudian ada akhlaknya ya, cerminan ketika seseorang memiliki akidah yang kuat, mengamalkan dalam fikih apa-apa dalam syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tercerminlah dengan akhlak yang baik yang akan ditunjukkan, yang akan diperlihatkan oleh seorang muslim itu. Ya, baik, kita masuk ke sebab dan akibat ya, masih di penyimpangan akidah Islam, masih materi penghantar TM yang kedua, atau kita menghabiskan materi hari ini pertama. Sebab penyimpangan ada 7 disebutkan ya. Sambil dibuka buku akidahnya silahkan ya dibaca juga. Bunda di sini sambil sedikit memberi keterangan dari yang ada di buku ya. Sebab yang pertama adalah kebodohan. Kita lihat di sini ada kebodohan. Kemudian yang kedua adalah fanatisme, yang ketiganya adalah taklid buta. Kebodohan ya, apa itu bodoh? Jahil ya, itu jahlun. Karena tidak mengetahui. Sebelumnya kita ketahui bahwasanya penyimpangan akidah Islam ini merupakan suatu kehancuran bagi agama kita sendiri ya. Kenapa? Karena seseorang tanpa spirit akidah Islam akan cenderung mudah untuk putus asa, tidak bersemangat ya dalam melakukan aktivitas, dalam berbagai kegiatan. Bahkan ketika ada rintangan, cobaan gitu ya, kerap berputus asa, tidak semangat, seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi yang pertama adalah kebodohan ya, atau al-jahl. Umar bin Khattab mengatakan, katanya sesungguhnya simpul agama Islam ini akan terurai sedikit demi sedikit ya. Jika di dalam Islam tumbuh seseorang yang tidak mengetahui perkara jahiliyah. Maksudnya ketika ada orang yang melakukan tindakan jahiliyah dan dia tidak mengetahui, itu sedikit demi sedikit tindakan dari tindakan dari yang dilakukannya adalah perbuatan jahiliyah gitu ya, itu akan mencerai-beraikan simpul-simpul kokoh atau ikatan akidah yang kuat. Kemudian yang kedua adalah fanatisme golongan fanatik. Apa yang disebut dengan fanatik ya? Fanatik itu karena terlalu fanatik. Tahu fanatik kan ya? Fanatik. Kalau misalkan fanatik contohnya terhadap golongan itu gini, misalkan karena kita saking membela gitu ya,
berlebih-lebihan, walaupun salah golongannya akan tetap dibela, itu namanya fanatik. Padahal ketika salah kita salahkan gitu, ketika benar ya memang benar, seperti itu fanatik atau fanatisme. Jadi tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama terdahulu atau nenek moyangnya, walaupun batil, walaupun salah gitu ya, seperti itu yang disebut dengan fanatis atau fanatisme atau fanatik dalam akidah Islam. Jadi yang mereka tahu dari nenek moyang mereka dipertahankan walaupun sebenarnya itu batil. Itu yang disebut dengan fanatisme. Yang ketiga adalah taklid buta. Apa yang dimaksud dengan taklid? Taklid adalah mengikuti seseorang atau mengambil pendapat seseorang ya tanpa mengetahui dalil dari dalil dari kenapa seseorang melakukan hal tersebut. Itu yang disebut dengan taklid buta. Oh, karena ulama ini misalkan ya berbuat seperti, oh saya juga harus seperti itu. Oh, karena si A seperti ini, saya juga harus berbuat seperti itu. Itu yang dimaksud dengan taklid buta ya. Mengambil pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Itu yang disebut dengan taklid buta. Kemudian kita masuk yang keempat, ada gulu di sini. Apa yang dimaksud dengan gulu? Gulu itu adalah berlebih-lebihan, sikap berlebih-lebihan ya. Sikap berlebih-lebihan yang kemudian di sini kita ambil contoh terhadap kaumnya Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh alaihi salam pada masa itu mereka masih bertauhid ya. Kemudian banyak orang soleh dan kemudian mereka jadikan orang-orang soleh karena sikap berlebihannya itu sampai disembah gitu. Dan itu adalah awal mula penyimpangan dalam akidah yang terjadi di kaum Nabi Nuh. Orang-orang soleh yang ada di antara mereka sembah sendiri gitu ya, saking gulunya, saking berlebihannya. Itu kalau udah gulunya yang tingkat tinggi. Ataupun bertakorub ya, berdekatan misalkan dengan kuburan para wali-wali yang mereka anggap bisa memiliki kelebihan-kelebihan dan lain sebagainya, bermalam di kuburan, meminta doa ke kuburan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan gulu, karena sikap berlebih-lebihan ini juga ternyata bisa menyimpangkan seseorang, dan itu terjadi tadi disebutkannya pada kaum umatnya Nabi Nuh, di mana itu merupakan awal dari terjadinya penyimpangan dalam akidah. Orang-orang soleh disembah oleh golongan mereka sendiri. Selanjutnya yang kelima adalah ghaflah. Yang dimaksud dengan ghaflah adalah ghafilin ya, lalai. Karena lalai ya, menyimpang juga bisa diakibatkan karena kita lalai. Lalai terhadap apa? Lalai terhadap ayat-ayat kauniyah atau kebesaran alam semesta ya. Kita menganggap hal yang biasa. Padahal sebenarnya kalau kita kaji ya mendalam secara Masya Allah luar biasa gitu ya, apa yang ada di dalam Al-Quran, yang Allah beritakan, yang Allah kisahkan gitu ya, betul-betul kejadian-kejadian yang di dalam Al-Quran itu bisa dibuktikan secara ilmi itu sendiri gitu ya. Dan ternyata ini juga bisa membuat ghaflah, bisa menjadikan seorang lalai ya, ketika tidak mengambil berat hal-hal tadi seperti itu, perkara agama disangkut pautkan dengan sifat-sifat yang kauni tadi. Kemudian selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan di mana kita tinggal, lingkungan di mana seseorang berada sangat menentukan pemikiran dia, perbuatan dia, gitu, perilaku yang muncul di luar ataupun dari dalamnya seperti apa, sangat-sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau lingkungannya setiap hari melakukan sholat malam tiap malam, dia akan mengikuti seperti itu ya. Walaupun misalkan dia tidak setiap malam seperti yang lain sih ada. Berbeda ketika seseorang berada di lingkungan yang setiap malam katakan begadang gitu ya, melihat tayangan-tayangan apa dan lain sebagainya yang sudah terprogram ya di media-media. Dia pun juga akan ikut seperti itu. Lingkungan di mana tempat tinggal sangat mempengaruhi. Bahkan untuk akidah, gitu ya. Untuk perilaku pun sama.
kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ini hadis yang sangat fenomenal, Bukhari dan Muslim ya diriwayatkannya. Orang itu atau seseorang ketika dilahirkan berada dalam fitrah agama Islam, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang tuanya Yahudi, Nasrani, Majusi, mereka akan menjadi seperti apa yang diyakini oleh orang tuanya, mengikut. Berbeda dengan kita, dari awal ketika lahir ke dunia diazankan oleh ayah kita, oleh abi kita, gitu kan, seperti itu. Satu nikmat yang harus dan patut kita syukuri. Kemudian yang terakhir yang menjadi sebab adalah media, ya. Dengan kita disebutkan bahwa kita adalah kaum milenial, ya, tidak dipungkiri media sangat berpengaruh dalam segala hal di setiap aspek kehidupan kita. Pun juga dengan akidah sangat-sangat memungkinkan, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut selanjutnya ke penanggulangan. Bagaimana sih cara menanggulangi akidah yang menyimpang seperti disebutkan tadi ya, ada 7 hal. Yang pertama, penanggulangan penyimpangan akidah yang pertama adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang merupakan tadi sumber dari akidah Islam itu sendiri ya. Kita harus kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melakukan sesuatu, tindakan, hal-hal, atau ketika kita berpakaian, berkomunikasi, bermuamalah dengan orang lain, sudahkah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah? Ini di Al-Quran seperti ini tidak ya? Misalkan ya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua, pendidikan akidah yang benar di setiap jenjang pendidikan. Ini juga sangat membuktikan dan bahkan sangat dituntut harus ada gitu ya. Ketika dari tahapan pendidikan formal dari yang kecil sampai yang atas gitu ya, pelajaran akidah itu yang ditanamkan yang benar, tidak ada unsur-unsur yang menyimpang gitu ya, yang menyeleweng dari akidah yang murni, akidah yang lurus itu sendiri. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah menjaga diri dari kelompok yang menyimpang. Ini tadi kembali kepada lingkungan ya, disebutkan yang menjadi penyebab. Ternyata penanggulangannya pun bisa seperti itu gitu ya. Yaitu kita bisa menjaga diri dari kelompok yang menyimpang. Memilih ya, organisasi mana yang diikuti, kelompok apa gitu ya, yang bisa kita di dalamnya bergabung dan mendapat sangat banyak kebaikan, memilah dan memilih. Kemudian yang keempat, yang terakhir, menyiapkan kader-kader perbaikan akidah. Ya, ini bisa dimulai dari sekarang, gitu ya. Kita dengan disebut kaum milenial gitu ya sekarang, dengan sosial media yang kita miliki bisa menjadikan ajang kita untuk menyebarkan pemikiran atau fikroh ya. Fikroh itu pemikiran yang kita miliki. Ketika kita memiliki pemikiran tentang akidah seperti ini yang lurus dan lain sebagainya, kita bisa memunculkannya di media-media dakwah kita, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Kata Rasul, balighani walau ayah. Walaupun satu ayat sampaikan ya. Itu apa yang kita tahu tentang kebaikan di-share gitu ya, di media apapun yang kita miliki. Ternyata tanpa disadari itu pun bisa salah satu yang kita persiapkan untuk menyiapkan kader-kader terbaik untuk perbaikan akidah sendiri. Terakhir kita masuk ke dampak dari penyimpangan. Dampak dari penyimpangan adalah ada 3 hal kita sebutkan di sini. Yang pertama, kaum muslimin melakukan berbagai kesalahan tadi ya, karena sudah menyimpang akidahnya sehingga hal-hal yang dilakukan pun juga tidak sesuai lagi. Sudah rapuh ya. Akidah juga tidak memiliki pengaruh terhadap iman, akhlaknya juga sudah tidak bisa dipastikan. Dia muslim, tapi kenapa akhlaknya seperti itu ya? Kita sering melihat orang Islam, tapi kok gitu ya? Bukan Islam yang salah gitu ya, tetapi orang Islam itu sendiri. Kemudian
Selanjutnya, yang kedua, umat Islam tidak mampu bangkit melakukan tanggung jawab. Tanggung jawab yang dipikul umat Islam sangatlah berat, sangatlah banyak, ya. Tetapi dengan tadi adanya penyimpangan-penyimpangan, ya, sehingga umat Islam tidak mampu bangkit untuk melakukan tugas-tugas mengemban amanah, ya, tanggung jawab dalam internal ataupun eksternal. Maksudnya internal itu dalam kondisi dalam, ya, tentang misalkan internal tuh kepribadiannya, dirinya sendiri. Eksternal berarti untuk orang lain, gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, dampaknya adalah umat Islam tidak mampu memimpin, ya. Padahal tujuannya atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala umat muslim itu adalah untuk memimpin seluruh bangsa, membimbing, ya, umat-umat yang lainnya, seperti itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita itu adalah umat terbaik, ya. Umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau akidahnya tadi sudah menyimpang, menyeleweng, bagaimana melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri. Itu ya untuk TM2 ini, dan alhamdulillah sudah selesai untuk materi pendahuluan pengantar akidah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.